Saya membahas tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Yang pertama, konsep biaya. Di sini ada pengertian biaya. Dalam dunia akuntansi, biaya didefinisikan sebagai nilai tukar atau pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh manfaat, biasanya dalam bentuk barang atau jasa. Selanjutnya, biaya seringkali digunakan dalam konteks akuntansi biaya dan manajerial untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada perlu dibedakan antara istilah biaya dan beban. Meskipun dalam praktik umum sering digunakan secara bergantian, secara teknis memiliki arti yang berbeda. Di sini dapat dibedakan pengertiannya. Biaya merupakan pengeluaran yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk kegiatan usaha atau produksi. Biaya biasa bersifat tertunda atau deferred, seperti persediaan, atau bisa langsung dikapitalisasi. Yang selanjutnya, beban atau expense adalah biaya yang telah digunakan untuk dikorbankan untuk memperoleh pendapatan dalam satu periode akuntansi. Beban tercermin dalam laporan laba rugi. Sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu contohnya pembelian bahan baku merupakan biaya, namun saat bahan tersebut digunakan dalam produksi, ia menjadi bagian dari harga pokok penjualan dan menjadi beban. Materi selanjutnya yaitu objek biaya. Nah, objek biaya atau cost object adalah segala sesuatu yang ingin diukur dan dihitung biayanya. Objek biaya bisa berupa yang pertama itu produk tunggal, yang kedua kelompok produk, dan yang ketiga proyek, dan keempat kontrak, yang kelima departemen atau unit organisasi, yang keenam fungsi perusahaan, misalnya pemasaran produk, yang ketujuh segmen pasar, dan yang kedelapan pelanggan. Dan selanjutnya adalah pemilihan objek biaya penting karena akan menentukan metode penggunaan dan alokasi biaya. Informasi tentang objek biaya digunakan untuk penetapan harga, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan strategis. Nah, materi selanjutnya ada penelusuran atau trackability biaya dari objek biaya. Nah, setelah objek biaya ditentukan, langkah berikutnya adalah penelusuran biaya ke objek tersebut. Nah, penelusuran ini menentukan tingkat keandalan dan objektivitas data biaya. Terus terdapat dua kategori penelusuran. Yang pertama itu biaya langsung atau direct cost. Nah, biaya yang dapat ditelusuri secara langsung dan objektif ke objek biaya tertentu. Contohnya adalah bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke objek biaya tertentu, sehingga harus dialokasikan menggunakan metode tertentu. Contohnya itu seperti biaya listrik, pabrik atau gaji manajer produksi. Yang selanjutnya ada kenyataannya penelusuran biaya tidak sesederhana dua kategori yang di atas tadi. Ada tingkatan penelusuran dari yang sangat jelas secara fisik hingga yang lebih arbitrer.
Selanjutnya penelusuran fisik langsung. Nah, penelusuran fisik langsung itu komponen bahan baku dalam produk. Selanjutnya adalah penelusuran empiris. Nah, pengamatan proses produksi seperti pekerjaan tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada penelusuran BIT, biaya setiap mesin untuk kelompok produksi tertentu. Nah, ada lagi yang selanjutnya penelusuran jangka panjang. Nah, penelusuran jangka panjang ini adalah biaya desain awal produk atau pelatihan. Dan selanjutnya penelusuran proses dan departemen. Nah, penelusuran proses dan departemen ini adalah biaya yang melekat pada proses produksi atau departemen tertentu. Yang selanjutnya ada penelusuran lokasi. Nah, penelusuran lokasi di sini adalah biaya berdasarkan lokasi pabrik atau cabang. Nah, materi selanjutnya penelusuran biaya pada industri jasa. Dalam industri jasa, penelusuran biaya juga penting meskipun tidak ada barang fisik. Misalnya seperti dalam layanan hotel, sering kali dikenakan biaya tambahan untuk pengiriman makanan ke kamar. Nah, biaya ini dipisahkan dari harga makanan karena sulit dialokasikan secara adil ke semua pesanan. Selanjutnya, penelusuran biaya jasa penting karena penetapan harga layanan. Selanjutnya, evaluasi efisiensi dan profitabilitas jasa. Nah, materi selanjutnya itu keputusan strategi layanan atau menambah atau mengurangi jasa. Nah, selanjutnya ada sistem informasi akuntansi biaya. Nah, tujuan dan fungsinya. Sistem informasi akuntansi biaya merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan manajerial. Nah, fungsi utama sistem ini adalah yang pertama itu menentukan harga pokok produk, yang kedua menghitung laba rugi per produk, departemen atau aktivitas. Yang ketiga mengontrol biaya, yang keempat menyediakan data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja. Dan yang kelima menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. Nah, sistem ini harus mencerminkan struktur organisasi perusahaan dan jenis informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkat manajemen. Nah, materi selanjutnya ada bagan perkiraan. Nah, bagan perkiraan atau chart of accountants adalah daftar sistematis dari semua akun yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Ciri-ciri penyusunan bagan perkiraan yang baik ada beberapa. Yang pertama, menyediakan informasi maksimal dengan analisis minimal. Dan yang kedua, nama akun. Nah, menggambarkan fungsi atau tujuan, bukan hanya jenis pengeluaran. Nah, yang ketiga, dia dikelompokkan secara sistematis. Nah, seperti aktiva, kewajiban, modal, penjualan, biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Nah, yang contohnya itu seperti pengelompokan nomor akun, di mana aktiva lancar itu 100 kurang 129, kewajiban lancarnya 200 kurang 219,
Modalnya itu 250 kurang 299. Penjualannya 300 sampai 349. Nah, harga pokok penjualan situ 400 sampai 499. Overhead pabriknya 500 sampai 599. Bahan administrasinya 600 sampai 699. Pendapatan atau beban lainnya 700 sampai 899. Nah, penggunaan kode numerik ini memudahkan pengolahan data secara elektronik. Materi selanjutnya ada pemrosesan data elektronik. Nah, pemrosesan data elektronik ini itu sistem pemrosesan data elektronik membantu mempercepat dan memperluas kapasitas sistem informasi biaya. Fungsi-fungsi utamanya meliputi mengumpulkan data dan menganalisis data biaya, terus mengungkap penyimpangan biaya dari standar. Selanjutnya menyajikan simulasi skenario biaya, misalnya perubahan harga bahan baku. Selanjutnya ada menghasilkan laporan real time untuk manajer. Dengan sistem ini, perusahaan dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis serta melakukan perencanaan yang lebih akurat. Materi selanjutnya ada kepekaan terhadap perubahan metode produksi. Nah, materi ini menjelaskan tentang sistem informasi biaya harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam metode produksi. Otomatisasi dan robotik. Nah, mengurangi biaya tenaga kerja langsung. Just in time atau JIT, dia mengurangi persediaan bahan baku dan barang dalam proses. Selanjutnya, sistem biaya tidak boleh kaku, melainkan harus fleksibel, modern, dan relevan dengan kondisi perusahaan. Yang selanjutnya, ukuran prestasi non-keuangan. Tidak semua kinerja dapat diukur dengan angka uang, maka diperlukan ukuran prestasi non-keuangan. Diperlukan prestasi non-keuangan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses, menggambarkan kinerja operasional yang sesungguhnya, dan memberikan sinyal terhadap keberhasilan strategi perusahaan. Di sini ada contoh ukuran non-keuangan. Contoh ukuran non-keuangan ini, yang pertama jumlah unit rusak, yang kedua kecepatan proses produksi, yang ketiga kepuasan pelanggan, dan yang keempat ada lama waktu pengiriman. Nah, untuk ukuran-ukuran ini sangat relevan terutama dalam sistem just in time atau JIT dan total quality management atau TQM. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan. Contoh penerapan sini yang pertama itu penelusuran biaya langsung dan tidak langsung. Di sini ada PT ABC memproduksi meja. Dalam memproduksi satu unit meja digunakan kayu sebagai bahan baku langsung sebesar 200.000 dan tenaga kerja langsung itu 150.000. Nah, listrik pabrik tidak langsung di sini 50.000 dibagi untuk 100 unit. Maka biaya langsungnya adalah 200 tambah 150 sama dengan 350.
Nah, biaya tidak langsung per unit sebesar 50.000 per 100 sama dengan 500. Nah, total biaya per unit di sini 350 tambah 500 sama dengan 350.